Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Selamat berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan seri playlist dari pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman buka examnya, kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman buka browsernya atau Google Chrome-nya. Oke, di sini sekarang kita akan akses aplikasi laundry yang sedang kita kerjakan sekarang. Oke, caranya adalah kita ketik localhost, kemudian laundry, kemudian panel. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Bagi teman-teman yang baru mengikuti tutorial ini, silakan tonton videonya dari awal di playlist aplikasi laundry. Silakan teman-teman cari di channel ini, di channel Sarjana Coding. Nanti di bagian playlist, teman-teman buka playlist aplikasi laundry. Oke, sekarang saya akan login. Oke, ini adalah halaman dashboard admin dari aplikasi laundry ini. Oke, pada video pertemuan kemarin, kita sudah membuat menu data konsumen. Nah, ketika kita klik menu data konsumen ini, maka di sini ditampilkan list atau data dari data konsumen. Kemudian di sini ada tombol tambah konsumen. Ini ketika kita mau menambahkan konsumen baru. Kemudian di sini ada tombol edit dan delete dari tiap-tiap konsumennya. Oke, tombol edit ini digunakan ketika data konsumen ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki. Maka teman-teman tinggal klik tombol edit pada data konsumen yang mau diedit. Oke, maka di sini ada form edit konsumen. Nah, di sini yang bisa diedit nama konsumen, kemudian alamat konsumen, kemudian nomor telepon. Jika sudah selesai, maka teman-teman klik pada tombol update. Untuk tombol delete ini digunakan untuk menghapus data konsumen yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak dipakai lagi. Oke, itu adalah review sedikit tentang isi dari menu data konsumen. Oke, sekarang kita akan fokus pada menu data paket. Sekarang kalau kita klik menu data paket, maka di sini akan terjadi error pick not found. Kenapa? Karena file chat.html ini kita tidak punya ya. Makanya di sini ada keterangan error yaitu pick not found. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya atau sampling tag-nya. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka file menu.php yang ada di dalam folder views, yang ada di dalam folder backend. Kemudian kita cari file yang namanya menu.php. Oke, kita sekarang buka. Nah, di sini kita cari menu yang namanya adalah data konsumen. Nah, di sini linknya diarahkan ke file chat.html. Nah, sedangkan file chat.html ini kita tidak punya. Nah, sekarang kita akan rubah linknya ini. Kita arahkan ke controller paket. Oke, sekarang kita hapus. Kemudian kita ketikkan tag PHP. Kita tulis base URL. Kemudian kita arahkan ke controller yang namanya paket. Oke, sekarang kita save, kemudian sekarang kita refresh aplikasinya. Oke, kita kembali dulu, kita refresh. Sekarang kita klik pada menu data paket. Nah, di sini katanya ada error juga pick not found. Kenapa? Karena controller paket ini belum kita buat. Makanya di sini ada keterangan pick not found juga. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Silakan di sidebar sebelah kiri ini di folder controllers, kita klik kanan, kemudian kita new file.
Nah, kita buat file baru dengan nama paket. Kita simpan, kita kasih ekstensi .php. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa, karena ini adalah controller, kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu. Caranya tinggal teman-teman ketik controller seperti ini, kemudian ketik tab di keyboard. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat variable isi, kemudian di sini kita tuliskan konten sama dengan kita arahkan ke folder backend, kemudian ke folder paket, kemudian ke file v_packet.php. Oke, kemudian kita buat untuk variabel judulnya, judul, kemudian kita kasih judulnya adalah daftar data paket. Oke, yang terakhir kita tuliskan load view, kemudian di sini kita tulis backend, kemudian kita tulis dashboard seperti ini, kemudian ini kita ganti dengan isi. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, ini kita back, kemudian kita refresh ulang. Selanjutnya kita klik pada menu data paket. Nah, maka di sini ada error lagi, yaitu unable to load the request file. Di sini ada keterangan error, tidak berhasil mengeload atau memanggil file yang namanya v_packet.php yang ada di dalam folder paket, yang ada di dalam folder backend. Nah, ini kenapa? Karena kita memang belum membuat ini folder paket yang di dalamnya itu ada file v_packet.php. Oke, teman-teman, sekarang kita buat untuk ininya. Kita kembali ke kode editornya. Oke, di dalam folder backend ini, sekarang kita klik kanan, kemudian new folder. Oke ya. Kemudian untuk folder name, ini kita beri namanya adalah paket. Kemudian di dalam folder paket ini kita klik kanan, new file. Kemudian kita beri nama filenya adalah v_packet.php. Oke. Sekarang di sini kita tuliskan sembarang seperti ini, kemudian kita save. Kemudian kita kembali ke browser. Kita refresh aplikasi kita. Nah, maka di sini sudah tidak ada error, kemudian menampilkan teks yang sudah kita tuliskan di dalam file v_packet.php. Oke, kalau ini sekarang kita ganti, misalkan selamat datang di aplikasi laundry. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Maka di sini sudah menampilkan teks sesuai dengan apa yang diketikkan di dalam file v_packet. Oke, langkah selanjutnya, setelah kita berhasil seperti ini, maka di sini kita akan menampilkan informasi data dalam bentuk tabel seperti ini, seperti pada data konsumen. Oke. Nah, untuk lebih gampangnya, silakan teman-teman buka folder konsumen, kemudian buka file v_konsumen. Kemudian teman-teman kopikan aja semua isi dari file v_konsumen ini, kemudian kita paste di file v_packet ini. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita refresh lagi di aplikasi kita. Maka di sini akan terjadi error seperti ini. Ini errornya adalah karena kita belum mempunyai data yang
bisa di looping. Oke, untuk menghindari error itu kita hapus dulu sementara kode PHP-nya dari ini sampai ke sini. Ini kita hapus supaya tidak error. Kemudian sekarang kita refresh kembali aplikasinya. Oke, maka di sini sudah tidak ada error. Sekarang kita akan menyesuaikan kolom dari tabel ini, karena di data paket ini kita cuma butuh yang pertama yaitu kode paket, kemudian yang kedua yaitu nama paket. Ini kita kasih kode paket. Yang ketiga adalah harga paket seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di aplikasi kita. Maka sudah tampilan tabelnya sudah seperti ini ya. Nah, di sini sekarang kita akan fokus di tombol ini. Nah, di sini tombolnya bukan tambah konsumen, tapi tambah paket. Nah, sekarang teman-teman kembali ke codingannya. Di bagian atas ini kita ganti nama tombolnya adalah tambah paket. Oke, jangan lupa untuk linknya kita arahkan ke controller paket, kemudian ke function tambah. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini tombolnya sudah ganti menjadi tambah paket. Kalau sekarang kita klik tombol tambah paket ini, maka di sini terjadi error. Kenapa? Karena di dalam controller paket ini kita belum punya function yang namanya adalah tambah. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Kita kembali ke controller paket. Nah, di sini ini kita kopikan aja untuk function index ini. Kemudian jangan lupa kita ganti nama fungsinya adalah tambah. Oke, kemudian untuk pemanggilan filenya kita arahkan ke file t paket. T ini adalah tambah paket.php. Oke, untuk judulnya sekarang kita ganti menjadi form tambah paket. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, sekarang kita klik pada tombol tambah paket. Maka di sini akan terjadi error seperti ini ya. Ini errornya sama dengan yang tadi karena kita belum membuat file yang namanya t_paket yang ada di dalam folder paket. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Sekarang di folder paket ini kita buat satu file lagi yang namanya adalah t_paket.php. Oke, ini kita copy. Kemudian kita klik kanan di folder paket ini, kemudian klik new file. Oke, sekarang kita simpan. Kemudian kita pastikan ini, kemudian kita tambahkan ekstensi .php. Ya, kita ketik sembarang lagi seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Maka ketika kita klik pada tombol tambah paket, maka sudah berhasil memanggil isi dari file t_paket.php. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya adalah ketika diklik tombol tambah paket, maka di sini nantinya akan ada form untuk menambahkan data paketnya. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Seperti yang tadi, kita akan mengcopy isi dari file t_consumen.php untuk mempercepat pengerjaan coding kita. Oke, file ini kita buka. Kemudian kita Ctrl A atau blok, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di file t_paket.php ini.
Oke, seperti ini. Kita close untuk file t_consumen.php-nya. Nah, di sini sekarang kita coba refresh lagi aplikasi kita. Nah, maka di sini ada error. Katanya errornya itu undefined variable kode konsumen. Jadi variabel kode konsumen ini tidak dikenali di dalam file t_packet.php ini. Oke, untuk sementara untuk value ini kita hapus supaya tidak error. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi. Nah, maka tampilannya sudah seperti ini. Nah, yang dibutuhkan di form tambah paket ini adalah yang pertama ini kode paket. Kemudian di inputan kedua ini adalah nama paket. Jadi untuk name-nya ini kita ganti nama paket. Kemudian untuk placeholder-nya kita juga sesuaikan input nama paket. Kemudian untuk tag area ini kita tidak butuh ya, kita hapus saja karena kita akan menggunakan input tipe teks semua. Ini kita boleh copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Oke, sekarang kita ganti pada nama paket. Ini kita ganti menjadi harga paket. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk placeholder-nya kita ganti menjadi input harga paket. Oke, untuk nomor telepon ini boleh dihapus. Jadi sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, jadi di form tambah paket ini ada 3 inputan. Yang pertama untuk kode paketnya. Kode paket ini nanti kita juga generate otomatis dari sistem ya. Jadi kita tidak menginput manual atau mengetikkan manual. Kemudian untuk inputnya ini berikutnya ada input nama paket. Kemudian yang terakhir ini adalah input harga paket. Nah, untuk input harga paket ini kita tidak mau bisa diketikkan angka huruf seperti ini ya. Makanya di sini kita ganti untuk input tipenya menjadi number. Input tipe number ini supaya inputannya ini tidak bisa diketik dengan huruf. Oke, kalau saya mengetikkan sekarang itu sudah tidak bisa diketikkan dengan huruf. Kecuali kalau angka ini inputannya mau seperti itu ya. Karena untuk harga ini tidak ada inputan huruf. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel di database kita dengan nama paket. Oke, sekarang kita buka tab baru. Sekarang kita tuliskan localhost seperti ini. Kemudian kita klik pada menu PHP My Admin. Oke, sekarang kita buka database kita, database laundry. Nah, di sini kita belum punya tabel yang namanya adalah paket. Oke, sekarang kita buat baru, tabel baru. Oke ya, kita beri nama tabelnya adalah paket. Kemudian untuk field atau kolomnya kita yang pertama ada kode paket. Kemudian yang kedua adalah nama paket. Yang ketiga adalah harga paket. Oke, seperti ini untuk kode paketnya kita jadikan varchar. Untuk nama paket juga varchar, harga juga varchar. Nah, di sini kita kasih untuk kode paketnya 20 untuk panjangnya, kemudian nama paket ini kita set 50, kemudian untuk harga paket ini kita pakai 20. Oke, seperti ini.
Jangan lupa untuk kode paket ini kita jadikan sebagai primary. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa klik tombol simpan. Oke ya, silakan klik tombol simpan. Oke, di sini tabel paket sudah berhasil dibuat ya. Berhasil dibuat. Ada 3 file, yaitu kode paket, nama paket, dan harga paket. Oke, kita kembali ke codingan kita. Ini belum kita ganti, ini kita ganti menjadi kode paket. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan mengarahkan untuk form ini, kita arahkan actionnya ke controller paket, ke function simpan. Oke, ini untuk function simpannya ini kita belum buat, nanti kita akan buat belakangan. Sekarang kita akan mengenerate otomatis kode paketnya. Oke, silakan teman-teman kembali ke file paket.php atau controller paket.php ini. Kemudian teman-teman sekarang buka controller konsumennya, controller konsumen.php. Oke, di sini kita kopikan aja untuk script ini, kita pindah ke sini ya, kita pastekan di sini. Oke, ini kita ganti menjadi kode paket. Kemudian kita arahkan ke model paket. Ini masih model konsumen. Silakan teman-teman ganti ke m_paket. Kemudian fungsinya kita ganti menjadi generate kode paket. Sebenarnya untuk penamaan function ini bebas. Silakan teman-teman bisa pakai nama apapun gitu ya, tapi ini untuk mempermudah aja, jadi bahwa ini adalah untuk mengenerate kode paket seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita belum memiliki model yang namanya adalah m_paket. Oke, sekarang kita buat. Silakan teman-teman ke folder models, kemudian di sini kita buat, kita klik kanan new file, kemudian kita simpan dengan nama m_paket.php. Oke, jangan lupa kita di sini buat kelasnya, jadi tinggal teman-teman tuliskan model seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buka model konsumen. Untuk mempercepat, silakan teman-teman bisa copy aja bagian ini sampai ke sini. Kita copy, kemudian kita pindah ke file m_paket, kemudian kita pastikan di sini. Oke, di sini ada beberapa yang perlu dirubah. Yang pertama, kita samakan untuk nama function ini dengan nama function yang di sini. Oke, kita ganti. Kemudian kita rubah juga di sini menjadi paket. Ini nama tabelnya ya. Kemudian ini bukan kode konsumen, tapi adalah kode paket. Oke, di sini juga kode paket. Kemudian di sini kita ganti menjadi paket. Oke, jadi untuk kode paket ini kita inisialnya menggunakan P gini aja ya. Jadi P ini artinya adalah paket. Oke.
Nah, selanjutnya sekarang kita perlu menghubungkan controller paket dengan model paket. Caranya seperti yang kemarin kita sudah lakukan di controller konsumen. Oke, teman-teman bisa buat seperti ini, buat construct. Kemudian di sini kita panggil load model, kemudian kita tuliskan nama model yang ingin kita hubungkan. Nah, di sini saya akan menghubungkan ke model paket. Maka di sini saya tulis m_paket. Oke, seperti ini. Misalkan teman-teman mau menghubungkan juga untuk controller paket ini dengan model yang lain, atau pengen dihubungkan ke dua model gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tulis seperti ini lagi, kemudian di sini kita panggil model apa yang ingin kita hubungkan dengan controller paket ini, seperti itu. Karena ini saya cuma mau menghubungkan ke model paket, maka saya hapus yang bagian bawah ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita perlu memanggil variabel kode paket ini di dalam file t_paket. Oke, sekarang teman-teman boleh menghapus, boleh meng-close file controller konsumen dan m_konsumen. Oke, sekarang kita akan memanggil variabel kode paket ini di file t_paket. Oke, di sini ya, di sini kita tambahkan value sama dengan kita tulis tag PHP seperti ini. Kemudian kita tuliskan kode paket seperti ini. Kode paket ini kita peroleh dari sini. Ya, sebenarnya untuk ini teman-teman bisa tulis apa aja gitu ya. Misalkan ID paket, kode paket, atau yang lain. Silakan teman-teman bisa mengganti, ini tidak harus kode paket. Kebetulan saya di sini menggunakan variabelnya adalah kode paket. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ID atau kode yang sudah di-generate otomatis lewat sistem. Nah, misalkan di sini teman-teman pengen untuk inisialnya misalkan PK gitu ya. PK itu paket, jadi PK001. Nah, di sini bisa teman-teman ganti di model paket. Di bagian bawah ini teman-teman bisa tambahkan K seperti ini ya, jadinya PK. Oke, kalau kita refresh di aplikasi kita, maka di sini sudah menjadi PK001. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu membuat function simpan ini untuk menyimpan inputan data paket ini. Oke, kalau kita kembali ke controller paket, di sini kita belum punya function yang namanya adalah simpan. Oke, di sini kita buat public function simpan. Kemudian di sini kita buat sebuah array. Kemudian kita beri nama array-nya adalah data. Kemudian di sini kita tuliskan kode paket. Kemudian di sini this input push, kita tuliskan juga kode paket. Oke, ini bisa teman-teman copy. Kemudian jangan lupa yang bagian ini kita ganti nama paket, kemudian di bawahnya adalah harga paket. Yang di sini juga kita ganti, ini kita ganti menjadi nama paket, kemudian yang paling bawah adalah harga paket. Oke, langkah selanjutnya adalah kita di sini buat variable query atau apapun ya, teman-teman bebas buat nama variabelnya apa aja. Variable query
this db insert, kita tuliskan nama tabelnya. Nama tabelnya tadi kan kita buatnya adalah paket. Nah, di sini kita tulis paket. Kemudian kita buat pengecekan if jika variable query sama dengan true. Nah, maka di sini kita buat flash data. Jadi this session set flash data, kita beri nama flash datanya adalah info, kemudian pesan yang ingin ditampilkan adalah data paket berhasil disimpan. Oke, jika simpannya berhasil, maka kita redirect atau kita arahkan ke controller paket ke function index. Jadi di sini kita tuliskan nama controllernya yaitu paket, kemudian yang kedua adalah kita tuliskan di sini nama fungsinya. Karena saya akan mengarahkan ke function index, maka tidak perlu saya tuliskan nama fungsinya di sini. Kecuali kita mau mengarahkan ke function selain index, maka kita perlu menuliskan nama fungsinya di sini. Misalkan ke function tambah, maka kita harus pisah dengan tanda slash, kemudian tulis nama fungsinya. Jadi misalkan tambah seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, sekarang di sini kita akan uji coba untuk input data paketnya. Oke, misalkan nama paketnya adalah cuci basah. Ya. Kemudian untuk input harga paketnya, ini untuk paket cuci basah. Ini harganya adalah misalkan 5.000. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, di sini ada error. Oke ya, kita cek di sini ada error. Kita kembali ke controller kita. Kemudian kita cek di di sini ya. Jadi di sini kita kurang menambahkan parameter data. Jadi seperti ini. Jadi inputan ini kita perlu taruh sebagai parameter di sini. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita kembali. Misalkan di sini cuci basah. Untuk harganya adalah 5.000. Oke, sekarang kita save. Nah, maka di sini selamat data paket berhasil disimpan. Oke, selanjutnya sekarang kita cek di database kita di tabel paket. Oke, maka di sini datanya sudah masuk dengan kode PK001, nama paketnya cuci basah, kemudian harga paketnya 5.000. Oke, sekarang kita coba input lagi. Misalkan cuci kering harganya misalkan 7.000. Oke, sekarang kita simpan. Data paket berhasil disimpan. Oke, sekarang kita cek di database di tabel paket. Kita refresh atau kita klik tombol jelajahi ini. Oke, maka di sini data paketnya sudah bertambah ya. Jadi kode paketnya PK002, kemudian cuci kering, harga paketnya yaitu 7.000. Oke ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah berhasil membuat form tambah paket dan menyimpannya ke dalam database laundry, ke dalam tabel paket.
Oke, sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya lancar. Di pertemuan berikutnya kita akan menampilkan data paket dalam bentuk tabel. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan menampilkan data paket ini ke dalam tabel ini ya, ke dalam tabel aplikasi kita. Kemudian nantinya kita akan membuat fitur edit dan delete dari masing-masing data paketnya. Oke, sekian teman-teman. Apabila ada kesulitan atau error yang teman-teman alami, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, seperti itu. Sampai berjumpa di video berikutnya.